tantangan yang sering muncul adalah PT, baik itu pimpinan atau beberapa jajaran di bawah, itu tidak mau mengikuti SOP yang udah ada di aplikasi PD Dikti-nya. Pada dasarnya sebuah aplikasi mereka udah ada SOP kan, ada flow-nya untuk diikuti. Betul. Dan beberapa perubahan yang terjadi di kebijakan itu tidak langsung diterima, tidak langsung diimplementasikan di kampus perubahan itu. Di situ terjadi masalahnya, terjadi bentrokan antara kebijakan yang baru dengan si kampus tidak segera memperbaiki SOP-nya atau alurnya atau flow-nya sesuai dengan yang baru. Di sana yang lebih banyak bentroknya. Itu masalahnya ya. Kalau dari Pak Iwan sendiri bagaimana, Pak? Kalau di saya sebenarnya hampir semua pihak harus terlibat aja. Baik itu mahasiswa, dosen, maupun kampus secara sivitas keseluruhan. Gitu. Karena pada saat mahasiswa yang daftar ke kampus itu tidak mengerti bahwa datanya akan dilaporkan ke PD Dikti, itu kadang juga mahasiswa enggan untuk mencari tahu kebenaran datanya sendiri gitu. Jadi kadang di PMB-nya ternyata nulis NIK-nya salah. Pingin namanya panjang karena mungkin namanya hanya satu kata, biar namanya jadi dua kata disamakan, dikasih nama ayah, misalkan seperti itu. Ada yang begitu ya? Ada ya kayak gitu ya? Ada yang misalkan dia daftar S2, pingin gelarnya dimasukkan. Namanya ada dikasih gelar juga gitu. Padahal hanya nama, ini gelar-gelarnya dimasukkan. Betul. Nah, pada saat itu kita di admin yang harus mulai kontrol. Jadi di dashboard kita itu, mana sih data-data anomali yang harus kita sesuaikan. Jika memang perlu kita konfirmasi, kita konfirmasi langsung ke mahasiswanya. Tapi kalau misalkan memang ini karena kesalahan penulisan, misalkan karena gelar, ya sudah kita langsung kita hapus. Gitu. Tinggal dihapus aja gampang ya Pak ya. Itu dari sisi mahasiswa. Nah, kalau dari sisi sivitas secara keseluruhan, sebenarnya yang disampaikan sama Pak Nofri tadi benar. Jadi di kampus itu ada satu rule yang disepakati bersama, namanya kalender akademik. Nah, insya Allah kalau di kalender akademik itu berjalan dengan sesuai di timelinenya, insya Allah semuanya normal. Gitu. Tipsnya adalah di admin PD Dikti posisinya dia. Ini yang perlu diklopkan, disepakati bersama. Ini si admin posisinya bukan di atas, bukan di bawah, dia bukan atasan, bukan bawahan, tapi adalah dia penjembatan untuk seluruh divisi yang ada. Jadi dia bukan suruhan siapa-siapa, dia langsung bertanggung jawab dengan rektor. Tapi dia bisa masuk ke lini mana saja, dia berada di tengah-tengah penjembatan. Mindset ini harus dijaga nih. Di sana diposisikan dia. Kesulitannya adalah di struktur. Ketika di struktur mau taruh di mana, tengahnya nggak ada gitu. Akhirnya ada di struktur jadi apa ya, semacam formalitas saja. Tapi disepakati posisinya di tengah. Dia nggak perlu mau masuk ke rektor, dia nggak perlu lapor ke prodi. Mau masuk ke prodi dia nggak perlu. Ketika dia butuh, dia langsung masuk, posisinya di tengah sebagai penjembatan. Itu posisi admin PD Dikti PT harusnya. Seharusnya. Itu sebagai pola komunikasi untuk pekerjaan admin gitu ya. Baik. Karena di saat urgent itu memang harus segera, dia nggak perlu birokrasi yang nunggu surat ini, nunggu itu, nggak bisa, langsung aja, langsung call, langsung WA, atau langsung ketemu. Krisis itu dimulainya bukan di akhir laporan, tapi di awal. Balik seperti tadi ya. Dari sanalah krisis. Kapan krisis dimulai? Dari PMB. Dari PMB? Dari PMB. Jadi ketika kalender akademik sudah di-setting, sudah dari PMB, sampai nilai udah di-setting dalam satu semester, dimulai dari PMB. PMB ini seringkali terjadi perpanjangan berkali-kali.
dari sana mulai pending. Oke. Pimpinan bikin keputusan pending untuk input laporan checkpoint. Iya. Pending. Yaudah, jadi efek domino sampai ke belakangnya. Jadi malah dari awal itu harus sempurna. Dari awal sempurna. Termasuk yang dikatakan Pak Iwan tadi adalah validasi. Banyak tim PMB mereka itu validasi tidak serius memvalidasi data. Mungkin datanya banyak. Iya. Mungkin 1 sampai 20 masih melek matanya ya. Betul. Yang kedua 1 udah miring tulisan semuanya. Udah mulai ngantung gitu ya. Tulisannya miring, kepala miring juga gitu. Nah, makanya kalau saya di data itu validasi yang pertama gerbangnya adalah tim PMB validasi data. Oke. Sebelum dilakukan ekspor ke Syakat, dilakukan ekspor ke neofeedernya. Ada 3 gawang yang harus bisa memfilter itu. Oke. Yang wajib dicek kalau untuk saat ini itu NIK. NIK, oke. NIK itu jadi sumber kunci utama karena pada saat kita memproses data di neofeeder, jika NIK-nya salah maka akan masuk ke data diri orang lain. Itu bisa terjadi. Oke. Jadi pada saat ada dilihat data kemiripan ternyata tidak ada, tapi pada saat dicek dengan kemiripan NIK, ada yang cocok ini. Nah, bisa jadi yang harusnya namanya si Fulan, dia masuknya ke namanya si Robi misalkan gitu. Jadi ini sudah beda orang gitu. Itu yang teman-teman operator wajib cek. Wajib itu ya, wajib NIK. cek itu. Betul. Nah, selain itu, selain NIK apa ada lagi? Selain NIK yang perlu dicek juga benar nggak siswa itu lulus. Kenapa itu jadi sering kali atau jadi pertimbangan utama, Pak? Nah, kalau misalkan anak ini daftar ini ya, 1 ini, dia dari kelas 2 SMA, tanpa filter aplikasi yang kuat dan jelas, ini akan lolos dia. Dia belum lulus SMA tapi bisa masuk S1. Tuh. Nah, portalnya yang sama yang dibilang sama Pak Nofri. PMB kita harus kuat. Tuh. Yang pertama mungkin dikunci tentang sekolah-sekolah, referensi sekolah itu harus ditentukan sama kampus. Jadi pada saat kampus itu mau nambah referensi sekolah karena ada calon mahasiswa baru, maka kita harus ngecek, di data Dapodik ada tidak. Di data misalkan kayak kejar paket yang resmi webnya Kemendikdasmen ada tidak? Jika memang tidak ada, perlu kita konfirmasi ulang dulu. Sebelum kita benar-benar menambahkan data hanya sekedar referensi sekolah. Tuh. Kalau ternyata ini tidak ada sekolahnya, ini kan juga bahaya. Bisa-bisa beliau masuk ke kita itu bukan dari sekolah yang resmi gitu. Baik. Sevima, revolutionize education.